Tiba-tiba suara azan asyar menggema keras, jernih, menusuk sampai ke tulang. Kamera close-up ekstrem. Air mata jatuh perlahan dari mata biru seorang wanita bule, membasahi pipinya yang pucat. Dia berdiri di tengah pasar tradisional yang ramai, tapi dunia seolah bisuhannya. Ada suara azan dan isakannya yang tersendat. Saya tidak tahu siapa yang memanggil nama saya. Saya tidak paham satu kata pun dari suara itu. Tapi saat itu juga, saya tahu saya sudah lama tersesat. Dan suara ini sedang membawa saya pulang. Elena Volkov, 29 tahun. Arsitek sukses dari Moskow. Seorang ateis yang percaya hanya pada garis dan beton. Dia datang ke Indonesia hanya untuk satu alasan. Melupakan luka perceraiannya yang berdarah-darah. Dia tidak mencari Tuhan. Dia bahkan tidak percaya Tuhan itu ada. Tapi Tuhan ternyata sedang mencari dia. Dan semuanya dimulai tepat di sini, di tengah bau gudeg dan teriakan pedagang. Ketika azan pertama kali menyapa telinganya dan langsung merenggut hatinya, Elena Volkov turun dari taksi di depan terminal kedatangan Bandara Adi Sucipto dengan wajah datar. Kacamata hitam besar menutupi matanya yang masih merah. Karena kurang tidur sepanjang penerbangan dari Moskow via Doha, udara Yogyakarta langsung menyerbu. Panas, lembab, bau tanah basah, bercampur asap knalpot. Dia menarik koper Rimowa silver mengkilap yang terlihat terlalu mewah untuk jalanan berdebu di depannya. 30 menit kemudian, dia sudah duduk di kursi belakang Grabcar. AC-nya kurang dingin. Sopirnya, Pak Slamet, ramah sekali. Terus bertanya dalam bahasa Inggris, campur Jawa apakah dia mau ke hotel di Malioboro atau langsung ke Borobudur. Elena hanya mengangguk sambil menatap keluar jendela. Pohon kelapa, sawah hijau, motor yang berpapasan. Semua terasa asing dan terlalu hidup dibanding apartemennya yang sepi di Moskow. Dia datang ke Indonesia karena butuh kabur. Perceraiannya dengan Demetri baru resmi 2 bulan lalu. Pengadilan memberi apartemen dan anjing pada Demetri, memberi Elena uang tunai dan rasa kosong yang terlalu besar. Temannya di kantor arsitek bilang, pergi aja ke Bali atau Jogja. Orang Rusia banyak yang sembuh di sana. Elena tidak percaya sembuh, tapi setidaknya dia bisa lupa. Hotel kecil di Prawiro Taman jadi tempat menginapnya. Kamarnya di lantai 2, jendela menghadap gang sempit. Malam pertama dia langsung tidur tanpa buka koper. Jet lag berat. Keesokan harinya, dia bangun jam 10. Mandi, pakai celana pendek denim, dan kaos putih polos. Dia memutuskan jalan kaki ke Pasar Beringharjo. Katanya di Google Maps, cuma 15 menit. Panas sekali. Keringat menetes di punggungnya. Sepatu kets putih mulai kotor terkena debu merah. Orang-orang meliriknya. Bule tinggi, rambut pirang diikat asal, tas lempang kecil, pasar ramai betul. Bau ikan asin, rempah, dan gudeg menyerang hidungnya sekaligus. Elena berjalan pelan. Sesekali mengambil foto dengan iPhone untuk dikirim ke ibunya. Meski ibunya pasti hanya balas kapan pulang. Dia berhenti di depan lapak kain batik. Seorang mbok tua tersenyum lebar. Mau batik, Mbak? Cantik, buat oleh-oleh. Elena tersenyum kecil, menggeleng, tapi tetap melihat-lihat. Tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara laki-laki. Keras tapi tenang, menggema dari pengeras suara di atas menara yang tidak terlalu tinggi. Elena tidak tahu itu azan. Baginya cuma suara aneh dari masjid di seberang pasar. Tapi entah kenapa, kakinya berhenti bergerak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat kedua terdengar lebih dekat, lebih dalam. Dadanya seperti dipukul pelan dari dalam. Elena merasa napasnya tersendat. Matanya mulai panas. Dia masih berdiri di depan lapak batik. Tangannya memegang sehelai kain motif parang.
tapi pandangannya kosong. Asyhadu an la ilaha illallah. Sekarang air matanya jatuh, bukan sedikit, langsung deras. Dia sendiri kaget. Kenapa nangis? Dia tidak sedih atau sedih. Dia bingung. Orang-orang mulai melirik. Mbok penjual batik mendekat. "Loh Mbak, kenapa? Panas ya?" Elena menggeleng cepat. Tapi air matanya tak berhenti. Dia menutup mulut dengan tangan. Isakannya keluar tanpa suara. Hayya ala shala, hayya ala shala. Setiap kalimat seperti menarik sesuatu dari dalam dadanya yang selama ini terkubur dalam-dalam. Elena merasa lututnya lemas. Dia duduk perlahan di bangku kecil di depan lapak. Kain batik masih digenggam erat. Mbok tua itu panik, mengipasi dengan kardus, memanggil orang lain. "Lo boleh nangis iki, opo tuh?" Elena tidak mendengar apa-apa lagi. Hanya suara. Itu suara yang tidak dia pahami satu kata pun. Tapi terasa seperti ibunya memanggil namanya saat dia kecil dulu. Saat masih ada pelukan hangat, sebelum semuanya jadi dingin. Azan selesai, pasar kembali ramai. Elena masih menangis, tapi lebih pelan. Mbok tua memberinya segelas air teh dari termos. "Minum dulu nak, Allah lagi sayang sama kamu kayaknya." Elena menatap mbok itu bingung, tapi tetap minum. Air teh manis itu terasa aneh di lidahnya. Yang biasa kopi hitam tanpa gula, dia bangkit perlahan, meninggalkan kain batik di bangku, berjalan keluar pasar tanpa tujuan. Air matanya masih jatuh sesekali. Orang-orang mengira dia kena panas atau kecopetan. Ada yang menawarkan tisu, ada yang hanya melirik lalu lelet jalan. Sampai di pinggir jalan, Elena berdiri di bawah pohon beringin besar. Napasnya mulai teratur. Dia mengusap wajah dengan ujung kaos, meninggalkan noda maskara hitam. Ponselnya bergetar. Pesan dari ibunya, "Sudah sampai? Jangan lupa makan." Elena tidak membalas. Malamnya, di kamar hotel, dia berbaring di kasur sambil memandang kipas angin plafon yang berputar pelan. Dia mencoba mengingat suara itu. Bukan lagu, bukan musik, tapi kenapa terasa begitu rumah. Dia membuka aplikasi perekam suara di ponsel, tapi tentu saja tidak ada rekaman. Dia ketawa kecil sendiri. "Gila, Elena, kamu lagi apa sih?" Jam 2 pagi, dia terbangun karena mendengar suara lagi. Kali ini dari masjid kecil di gang belakang hotel. Azan, tahajud, suara lebih pelan, lebih sendu. Elena duduk di tepi kasur, menyalakan lampu kecil. Air matanya jatuh lagi. Kali ini dia tidak melawan. Dia biarkan saja. Pagi harinya, dia bangun dengan mata bengkak. Dia memutuskan untuk kembali ke pasar, bukan belanja. Dia ingin tahu dari mana suara itu kemarin. Dia berjalan ke arah masjid yang terlihat dari kejauhan. Masjid kecil, cat hijau pudar, pintu kayu terbuka lebar. Beberapa bapak sedang menyapu halaman. Elena berdiri di luar pagar, ragu masuk. Sandalnya kotor, celana pendeknya terlalu pendek, rambutnya diikat asal. Dia merasa tidak pantas, tapi kakinya seperti tertancap. Seorang bapak tua menghampiri. "Mau masuk mbak? Silakan. Cari angin sepoi aja, juga boleh." Elena menggeleng pelan, tapi matanya tidak lepas dari menara kecil itu. Dia berdiri di sana hampir 1 jam, sampai azan zuhur berkumandang lagi. Kali ini dia tidak nangis, tapi dadanya hangat sekali, seperti ada yang memeluk dari dalam. Malam itu, saat dia mau tidur, dia membuka Google di ponselnya dan mengetik dengan tangan gemetar. Suara panggilan sholat Islam Indonesia, ratusan video muncul. Dia klik yang pertama, azan dari berbagai kota. Dia memutar satu persatu. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini disertai senyum kecil yang dia sendiri tidak sadar. Di luar jendela kamar hotel, angin malam Yogyakarta berhembus pelan
membawa suara azan Isya dari kejauhan. Elena menutup mata, mendengarkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia tidak merasa sendirian lagi. Elena bangun pagi dengan perasaan aneh. Matanya masih bengkak, tapi kepalanya terasa ringan, seperti orang yang baru selesai menangis lama, lalu tidur nyenyak. Di luar jendela, suara ayam berkokok bercampur klakson motor. Jam di ponsel menunjukkan jam 4:14. Belum ada azan subuh lagi, tapi dia sudah tidak bisa tidur. Dia mandi air dingin, pakai kaos longgar, dan celana jogger abu-abu. Rambut pirangnya dikuncir tinggi. Hari ini, dia tidak punya rencana apa-apa selain satu. Mendengar suara itu lagi, dia bahkan tidak mau menyebutnya azan karena masih malu mengakui bahwa dia sudah tahu namanya dari Google semalam. Pukul jam 11:45. Elena sudah berdiri di depan masjid kecil di gang belakang hotel. Namanya Masjid Al-Hidayah. Tulisannya pudar di papan kayu. Halamannya kecil, hanya cukup untuk 10 motor parkir. Beberapa ibu-ibu pakai mukena lewat sambil meliriknya ramah. Elena cuma mengangguk kecil, tangannya memegang tali tas selempang erat-erat. Azan zuhur mulai berkumandang. Suara Pak Imam kali ini agak serak, tapi tetap masuk ke tulang. Elena berdiri di bawah pohon kamboja dekat pintu, menutup mata. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini pelan, seperti hujan gerimis. Dia tidak menutup-nutupi lagi, biarin aja orang lihat. Selesai azan, dia buka mata. Seorang perempuan muda, umur sekitar 22, berdiri di sampingnya sambil tersenyum. Mukena putihnya masih dipakai, tas kain di pundak. "Bakyu orang Rusia ya?" tanyanya ramah. Bahasa Indonesia naya lembut. Elena kaget, tapi mengangguk. "Iya, kamu tahu dari mana?" "Kuliah bahasa Rusia di UGM." "Mbak, nama saya Aisyah. Tiap hari lihat Mbak berdiri sini dari kemarin. Mau masuk nggak? Dingin di dalam." Elena ragu sebentar, tapi akhirnya mengangguk. Dia lepas sandal, masuk ke teras masjid yang berlantai keramik dingin. Aisyah memberi tempat duduk di sudut saf putri. Salat zuhur dimulai. Elena cuma duduk diam, memperhatikan gerakan ibu-ibu di depannya. Dia tidak ikut, tapi dadanya penuh. Habis salam, Aisyah duduk di sebelahnya lagi. "Mbak, suka azan ya?" Elena tertawa kecil, malu. "Entah kenapa, saya nggak ngerti bahasanya, tapi kok rasanya tenang banget." Aisyah mengangguk-angguk. "Azan itu panggilan Allah, Mbak. Banyak orang yang hatinya dipanggil lewat suara itu." "Mbak mau saya terjemahkan?" Elena langsung bilang iya sebelum sempat mikir. Aisyah mulai menerjemahkan pelan-pelan, kalimat demi kalimat yang baru saja dikumandangkan. Saat sampai di Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, Elena menunduk dalam-dalam. Air matanya menetes ke lantai keramik. Aisyah diam saja, cuma mengusap punggungnya pelan. Malamnya, Elena tidak bisa tidur lagi. Dia duduk di balkon kamar hotel, earphone terpasang, memutar rekaman azan yang dia download dari YouTube. 1, 2, 3 video, sampai baterai tinggal 30%. Setiap azan selesai, dia ulang lagi. Dadanya masih sesak, tapi sesak yang enak. Hari ketiga, keempat, kelima, pola hidupnya berubah total. Pagi dia bangun sebelum subuh hanya untuk mendengar azan pertama hari itu. Siang, dia jalan-jalan, tapi pasti balik ke Masjid Al-Hidayah sebelum zuhur. Sore, dia duduk di warung kopi sebelah masjid, nunggu maghrib. Malam dia di kamar, putar video azan, sampai tertidur. Aisyah sekarang jadi teman dekatnya. Mereka janjian tiap habis maghrib di teras masjid. Aisyah bawa teh manis hangat, Elena bawa coklat Silver Queen yang dibeli di Indomaret. Mereka ngobrol panjang. Aisyah cerita tentang Islam, tentang salat, tentang Al-Quran. Elena mereka ngobrol panjang. Aisyah cerita tentang Islam,
tentang salat, tentang Al-Quran. Elena banyak diam. Cuma bertanya hal-hal kecil. Kenapa harus cuci kaki dulu? Kenapa harus menghadap sana? Kenapa perempuan di belakang? Aisyah jawab sabar. Tidak pernah buru-buru. Suatu sore, hujan deras. Elena tetap datang ke masjid, pakai payung merah besar yang dia beli di pasar. Baju sudah basah separuh. Aisyah tertawa melihatnya. Mbak, kok nekat banget? Takut ketinggalan maghrib? Jawab Elena singkat, tapi wajahnya serius. Hari itu, Aisyah bawa buku kecil terjemahan Al-Quran bahasa Rusia. Ini punya ibu saya, dulu waktu kuliah di Moskow. Masih bagus. Mbak, baca aja kalau mau. Elena memegang buku itu seperti barang mahal. Malamnya dia duduk di kasur hotel, lampu meja kuning, membaca surah Al-Fatihah terjemahan Rusia. Dia baca pelan-pelan. Suara bergetar, sampai di ayat hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Dia menangis lagi. Kali ini, sampai sesenggukan. Dia tutup buku, matikan lampu, dan tidur sambil memeluk Al-Quran itu di dada. Seminggu berlalu, Elena sudah hafal jadwal azan di kepalanya. Subuh, jam 4:27, zuhur, jam 11:48, asar jam 15:08, maghrib jam 17:42, isya pukul 19. Kadang dia salah hitung. Tetap datang lebih awal, duduk di teras masjid sambil main ponsel atau cuma melamun. Satu malam, setelah isya, Aisyah tanya, "Mbak, mau coba salat nggak? Gampang kok. Saya ajarin gerakannya." Elena diam lama. Dia takut salah, takut diketawain, takut entah apalagi. Tapi akhirnya dia mengangguk kecil. Mereka masuk ke saf putri yang sudah sepi. Hanya ada 2 orang ibu-ibu yang lagi ngaji. Aisyah ajarin wudhu dulu di tempat wudhu kecil. Elena grogi, air cipratan kemana-mana. Sabun colek jatuh 2 kali. Aisyah cuma ketawa ringan. Di dalam, Aisyah berdiri di depan, Elena di belakang. "Ikutin aja gerakan saya, nggak apa-apa salah. Yang penting hati," kata Aisyah. Takbir pertama, Elena angkat tangan. Ikut Aisyah. Bacaan Al-Fatihah dibaca Aisyah pelan-pelan. Elena cuma diam. Ruku, sujud, duduk, sujud lagi. Gerakan Elena kaku, tangannya salah tempat, kakinya gemetar. Tapi saat sujud pertama, dahi menyentuh sajadah, dia merasa sesuatu pecah di dadanya. Air mata langsung banjir. Dia sujud lama sekali, sampai Aisyah harus menyentuh pundaknya pelan. "Mbak, bangun dulu." Habis salam, Elena duduk lemas, mukenanya basah di bagian dahi. Aisyah memeluknya dari samping. "Selamat salat pertama, Mbak," bisik Aisyah. Malam itu, Elena pulang ke hotel sambil tersenyum sendiri. Hujan gerimis lagi, tapi dia tidak pakai payung. Biarin basah. Dia merasa ringan sekali. Besoknya, dia beli mukena sendiri di toko dekat pasar. Warna putih polos, murah, Rp85.000. Dia simpan di tas setiap hari. Kalau tiba-tiba mau salat lagi, 2 minggu di Jogja, hidupnya sudah terbalik. Dia jarang buka Instagram lagi, jarang balas chat teman kantor. Cuma sesekali kirim foto ke ibunya. Foto candi, foto makanan, foto langit senja. Tidak pernah foto masjid. Dia belum berani cerita. Suatu siang, setelah asyar, Aisyah ajak Elena ke rumahnya di kampung dekat kota Gede. Rumah kecil, tembok bata ekspos, halaman penuh tanaman. Ibu Aisyah, Bu Siti, langsung peluk Elena seperti anak sendiri. "Wah, bule kok ya, cantik banget, kayak boneka," katanya sambil cekikikan. Mereka makan gudeg bersama di teras. Elena makan banyak, sampai Bu Siti menambah 2 kali. Habis makan,
Aisyah ajak Elena ke kamarnya di lantai atas. Kamar sederhana, poster kaligrafi, rak buku penuh novel dan kitab. Mbak tinggal di sini aja kalau mau. Hotel kan mahal, kata Aisyah tiba-tiba. Elena kaget. Beneran? Boleh, boleh banget. Kamar tamu kosong. Lagipun ibu seneng ada temen ngobrol. Malam itu juga Elena check out dari hotel. Dia bawa koper, Rimawania, naik angkot bersama Aisyah. Orang-orang melongo lihat bule bawa koper besar naik angkot. Elena cuma senyum-senyum. Di rumah Aisyah, kamar tamunya kecil. Kasur lantai, kipas angin, jendela menghadap sawah. Tapi Elena langsung jatuh cinta. Malam pertama tidur di sana, azan subuh terdengar sangat dekat. Dia bangun, wudhu sendiri masih agak salah. Salat sendiri di sajadah kecil yang dikasih Aisyah. Habis salam, dia menangis lagi. Tapi kali ini bukan sedih. Dia sendiri bingung. Ini nangis apa? Pagi harinya, Bu Siti masak nasi goreng kampung. Elena makan sambil bilang enak banget berkali-kali. Bu Siti senyum lebar. Makan yang banyak ya nak. Kurus banget kamu. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi yang tidak mau berakhir. Elena ikut Aisyah kemana-mana, ke kampus, ke pengajian ibu-ibu, ke pasar pagi. Dia belajar baca Al-Quran huruf Arab sedikit-sedikit. Meski lidahnya masih kaku. Dia belajar masak sayur Coldplay sama Bu Siti. Dia belajar pakai sarung saat salat. Satu malam, Elena duduk di teras rumah sambil lihat bintang. Aisyah duduk di sebelahnya, bawa 2 gelas teh hangat. "Mbak tahu nggak?" kata Aisyah pelan. "Dulu ibu saya bilang, orang yang hatinya dipanggil azan, pasti akan sampai. Tinggal sabar aja." Elena diam, memandang sawah yang gelap. "Aku takut, Ais," katanya tiba-tiba. Suaranya kecil. "Takut kalau ini cuma perasaan sementara. Takut pulang ke Moskow, terus semuanya hilang lagi." Aisyah memegang tangannya erat. "Perasaan yang dari Allah gak pernah sementara, Mbak. Dia cuma lagi ngasih rasa manis dulu. Biar Mbak yakin." Elena mengangguk pelan. Malam itu, azan Isya berkumandang dari masjid dekat rumah. Mereka berdua langsung berdiri, masuk rumah, ambil mukena. Elena sudah bisa salat sendiri sekarang. Gerakannya masih agak kaku, tapi hatinya sudah pas. Habis salat, Elena buka ponsel. Ada 27 missed call dan puluhan pesan dari ibunya. Pesan terakhir, "Elena, besok saya ke Indonesia. Kita harus bicara. Ini sudah keterlaluan." Elena menatap layar ponsel lama sekali. Dadanya kembali sesak. Tapi kali ini, sesak yang berbeda. Sesak yang membuatnya sadar. Perjalanan manisnya di Jogja sebentar lagi akan diuji bantahan keras dari dunia lamanya. Dia matikan ponsel, taruh di laci, lalu sujud syukur panjang di sajadah, sampai Aisyah harus menariknya pelan. "Mbak, sudah malam, tidur yuk." Elena mengangguk. Tapi sebelum tidur, dia berbisik sendiri dalam bahasa Rusia, "Ya Allah, kalau memang ini jalanmu, jangan biarkan aku balik lagi ke kegelapan." Di luar, angin malam membawa gema azan dari kejauhan. Elena tertidur dengan senyum tipis di bibir. Elena bangun sebelum subuh karena suara ponsel yang terus bergetar di laci. Dia sudah tahu siapa. Ibunya, Profesor Irina Volkov, tidak pernah menyerah kalau sudah marah. Pesan terakhir, masuk jam 3 pagi waktu Moskow. "Saya sudah beli tiket. Besok malam sampai Jogja. Jangan buat saya malu di bandara." Elena duduk di pinggir kasur, tangannya dingin. Aisyah masih tidur di sebelah. Napasnya teratur. Di luar jendela, ayam mulai berkokok pelan. Azan subuh belum terdengar, tapi Elena sudah wudhu dan salat sendiri. Kali ini, sujudnya lebih lama. Dia minta kekuatan, karena dia tahu badai akan datang. Pagi itu dia cerita ke Aisyah dan Bu Siti. Mereka berdua cuma mengangguk tenang. "Orang tua pasti khawatir, nak.
kata Bu Siti sambil mengaduk sayur bayam. Kamu terima saja dulu ibumu. Nanti kita sambut bareng-bareng. Elena mengangguk. Tapi perutnya mules seharian. Malam harinya, Elena berdiri di depan Bandara Adi Sucipto yang baru direnovasi. Dia pakai gamis panjang warna krem yang dibelikan Aisyah kemarin. Jilbab segi 4 warna senada. Pertama kali dia pakai jilbab di luar rumah. Tangan kirinya memegang tas kecil, tangan kanan memegang ponsel yang terus bergetar. Pesawat dari Jakarta mendarat. Irina Volkov keluar dari pintu kedatangan dengan wajah kaku. Mantel hitam panjang, sepatu boot kulit, rambut pendek abu-abu rapi. Matanya langsung mencari, lalu berhenti di tubuh Elena. Matanya menyipit. Elena, suara ibunya tajam. Bahasa Rusia. Kamu pakai apa itu? Elena menelan ludah. Mama, selamat datang. Irina mendekat cepat. Memeluknya kaku. Lalu langsung mundur lagi. Kita bicara di hotel. Sekarang juga. Elena sudah pesan kamar di hotel yang sama, tempat dia menginap pertama kali. Sepanjang perjalanan taksi, Irina diam saja. Cuma melirik gamis dan jilbab Elena berkali. Elena juga diam. Di kamar hotel, Irina langsung buka koper, keluarkan sweater tebal. Pakai ini, kita pulang besok pagi. Tiket sudah aku ubah. Elena berdiri di depan jendela. Mama, aku nggak mau pulang dulu. Irina tertawa dingin. Kamu gila ya? Ya, 2 minggu di sini, terus pakai kain penutup kepala. Ini bukan kamu, Elena. Ini cuci otak. Elena menoleh perlahan. Matanya merah, tapi suaranya tenang. Ini aku yang sekarang, Ma. Aku sudah salat, aku sudah merasa tenang. Pertama kali dalam hidupku. Irina menggeleng keras. Salat? Tenang? Kamu ateis sejak kecil. Kita keluarga ilmuwan. Ayahmu mati karena kanker, bukan karena doa. Kamu lupa. Kalimat itu seperti tamparan. Elena menunduk. Air matanya jatuh ke lantai keramik. Irina melunak sedikit. Mendekat. Sayang, kamu baru saja cerai. Kamu rapuh. Orang-orang di sini manfaatkan itu. Besok kita pulang. Kamu ketemu psikiater terbaik di Moskow. Semua akan kembali normal. Elena mengangkat kepala. Normal itu apa, Ma? Bangun pagi, minum vodka karena hampa, kerja sampai malam karena takut pulang ke rumah kosong. Aku sudah coba normal itu selama 29 tahun. Aku capek. Irina terdiam. Wajahnya memerah, tapi dia tidak tahu harus jawab apa. Malam itu mereka tidur di kamar yang sama. 2 kasur terpisah. Irina pura-pura tidur. Elena salat Isya di sudut kamar. Sujudnya pelan, supaya tidak berisik. Irina membuka mata sedikit, melihat anaknya sujud, lalu cepat memejamkan lagi. Besok paginya, Irina bangun lebih dulu. Dia lihat Elena sudah pakai mukena. Salat subuh di saf kecil yang dibawa dari rumah Aisyah. Irina cuma menatap dari kasur. Sesuatu di wajahnya berubah. Tapi dia cepat menggeleng sendiri. Elena ajak ibunya ke rumah Aisyah. Irina ogah-ogahan, tapi akhirnya ikut. Di jalan, Elena cerita pelan tentang azan pertama di pasar. Tentang tangisannya, tentang Aisyah, tentang salat pertamanya. Irina cuma mendengarkan tanpa komentar. Sampai di rumah Aisyah, Bu Siti langsung sambut dengan pelukan hangat. Irina kaget, tapi tidak menolak. Mereka duduk di ruang tamu kecil. Bu Siti hidang teh manis dan pisang goreng. Irina bicara bahasa Inggris kaku. Anak saya bilang dia mau jadi muslim. Saya tidak setuju. Kami keluarga ateis. Bu Siti tersenyum lembut. Kami nggak maksa, Bu. Tapi kalau hati anak ibu sudah dipanggil, kami cuma bantu dia dengar panggilan itu lebih jelas. Irina mau jawab keras, tapi azan zuhur tiba-tiba berkumandang dari masjid dekat rumah. Elena langsung berdiri, mengambil mukena. Irina melotot. Kamu mau salat sekarang di depan saya?
Di depan saya, Elena mengangguk pelan. Boleh Mama lihat? Kalau mau. Irina akhirnya duduk saja di kursi. Elena salat di ruang tamu. Gerakannya masih agak kaku, tapi khusyuk. Irina menatap lama. Saat Elena sujud, Irina melihat bahu anaknya naik turun pelan, seperti menangis tanpa suara. Sesuatu di dada Irina terasa sesak. Habis salat, Elena duduk kembali. Irina diam lama, lalu tiba-tiba bertanya, "Suara itu yang bikin kamu nangis di pasar, boleh saya dengar?" Elena kaget, tapi langsung ambil ponsel, buka rekaman azan yang paling dia suka. Azan dari Masjid Al-Hidayah. Dia putar pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Irina duduk diam, matanya menatap lantai. Saat Hayya 'alal falah terdengar, tangan Irina yang memegang gelas teh bergetar sedikit. Elena perhatikan, tapi tidak berkomentar. Sore itu, Irina minta diantar ke Borobudur sendirian. Elena khawatir, tapi Irina bilang, "Saya butuh mikir." Malamnya Irina pulang dengan wajah lebih tenang. Dia tidak banyak bicara, cuma bilang, Borobudur itu besar sekali, tapi kosong. Tidak ada suara. Elena cuma mengangguk. 2 hari berikutnya, Irina masih diam, tapi tidak lagi memaksa pulang. Dia ikut Elena ke masjid sekali, cuma duduk di teras, lihat orang salat. Dia ikut makan di rumah Aisyah. Bahkan coba pakai sendok tangan kanan, karena Bu Siti ingatkan pelan. Dia masih pakai mantel hitam, tapi jilbab Elena dia pegang-pegang diam-diam. Malam sebelum Irina pulang, mereka duduk di teras rumah Aisyah. Bintang banyak sekali. Irina bicara pelan, bahasa Rusia. "Saya tetap tidak percaya Tuhan, Elena. Tapi saya lihat kamu berubah. Kamu tidak lagi minum vodka tiap malam. Kamu tersenyum beneran. Saya tidak mengerti, tapi saya tidak mau melawan kebahagiaanmu." Elena menangis pelan. Irina peluk anaknya erat. Pertama kali dalam bertahun-tahun. "Kalau kamu mau tinggal di sini lebih lama, tinggal saja. Uang saya kirim tiap bulan. Tapi janji, kalau suatu hari kamu berubah pikiran, kamu pulang. Rumah selalu ada." Elena mengangguk di pelukan ibunya. Pagi harinya, di bandara, Irina peluk Elena lama sekali. "Jaga diri, anak Mama." Elena tersenyum, air matanya jatuh. "Mama juga jaga diri. Nanti aku video call tiap hari." Irina naik pesawat. Elena berdiri di luar sampai pesawat lepas landas. Saat pesawat sudah tidak kelihatan, azan ashar berkumandang dari masjid bandara. Elena tersenyum lebar, mengangkat tangan, lalu berjalan keluar gerbang. Di luar, Aisyah dan Bu Siti sudah menunggu dengan motor butut. Elena naik boncengan Aisyah, peluk pinggang temannya erat-erat. Sepanjang jalan pulang, Elena menutup mata. Angin Jogja menerpa wajahnya. Di telinganya, azan masih bergema. Dia tahu badai pertama sudah lewat. Tapi dia juga tahu badai yang lebih besar masih menunggu di depan. Keluarga besar di Moskow, teman-teman kantor, mantan suami, semua belum tahu. Tapi kali ini, dia tidak takut lagi. Karena setiap kali azan berkumandang, dia ingat, dia tidak berjalan sendirian. 3 bulan berlalu sejak Irina pulang ke Moskow. Elena sekarang bener-bener tinggal di rumah Aisyah. Kamar tamunya sudah seperti kamar sendiri. Sajadah kecil di sudut, Al-Quran terjemahan Rusia di meja, lemari penuh gamis, dan jilbab warna-warna soft yang dibelikan Bu Siti dari pasar. Dia sudah bisa salat 5 waktu dengan benar. Bacaan Arabnya masih pelan dan terbata-bata. Tapi Aisyah bilang, "Yang penting ikhlas Mbak, nanti lancar sendiri." Elena juga mulai ikut ngaji, rutin ibu-ibu RT tiap Selasa malam. Awalnya cuma duduk di belakang. Sekarang dia sudah berani baca 1 ayat. Kalau ditunjuk Bu RT, uang dari ibunya tetap masuk tiap bulan. Irina tidak pernah telat, selalu disertai pesan singkat.
untuk makan dan belanja jilbab baru. Jangan lupa makan daging. Elena cuma tersenyum baca pesan itu. Tapi damai itu tidak bertahan lama. Suatu sore, Elena buka Instagram. Setelah lama tidak sentuh, notifikasi menumpuk ribuan. Dia kaget. Ada video dirinya yang lagi wudhu di Masjid Al-Hidayah. Direkam orang dari jauh. Ditambah musik dramatis dan teks besar. Bule Rusia nangis tiap dengar azan. Sudah mau syahadat, video itu sudah ditonton 3,7 juta kali. Komennya campur aduk. Ada yang bilang Masya Allah, ada yang bilang palsu, ada yang bilang ceweknya cantik banget, ada juga yang kasar sekali. Elena langsung telepon Aisyah yang sedang kuliah. Ais, video aku viral. Aisyah, pulang cepat. Mereka buka bersama. Ternyata video itu sudah menyebar ke Facebook, TikTok, sampai grup WhatsApp emak-emak. Nama Elena Volkov sekarang ada di mana-mana. Malam itu juga, kakak laki-lakinya, Alexei, telepon dari Moskow. Suaranya keras dan marah. Elena, apa ini? Kamu malu-maluin keluarga. Ayah pasti mutar di kubur kalau tahu anaknya pakai kain di kepala. Elena coba jelasin pelan, tapi Alexei terus memotong. Mama bilang, kamu cuma lagi stres. Tapi ini sudah keterlaluan. Besok aku sama Dametri ke sana. Kami jemput kamu pulang paksa kalau perlu. Telepon ditutup sepihak. Elena duduk lemas di teras. Aisyah peluk dari belakang. Sabar ya Mbak, kita hadapi bareng. 2 hari kemudian, Alexei dan Demetri benar-benar datang. Mereka naik pesawat pagi, sampai Jogja sore hari. Elena jemput di bandara, pakai gamis panjang dan jilbab lebar. Alexei langsung melotot melihat adiknya. Kamu beneran pakai itu? Suaranya keras, sampai orang-orang melirik. Demetri, mantan suaminya, cuma diam. Matanya dingin. Mereka langsung ke hotel bintang 5 di Malioboro, bukan ke rumah Aisyah. Elena ikut karena dipaksa. Di kamar hotel, Alexei langsung ngomong kasar. Kamu sudah gila. Orang-orang di Moskow ketawa lihat video kamu. Teman kantor telepon aku bilang adikku masuk sekte. Elena menunduk. Ini bukan sekte, Lex. Aku cuma nemu kedamaian. Demetri akhirnya buka suara. Nada sinis. Kedamaian? Kedamaian. Kamu tinggal sama orang miskin di kampung. Pakai kain, makan nasi sama tempe. Ini kedamaian versi kamu? Sekarang, Elena menatap Demetri. Matanya basah, tapi suaranya tegas. Lebih baik makan tempe sambil tenang daripada makan steak sama kamu. Tapi hati hancur tiap malam. Demetri terdiam. Alexei malah tambah marah. Kamu pulang sekarang atau aku potong semua kartu kredit mama? Elena menggeleng pelan. Aku gak butuh kartu kredit lagi. Malam itu, Alexei marah-marah terus. Demetri cuma diam. Sesekali melirik Elena dengan tatapan aneh. Elena akhirnya keluar kamar hotel. Telepon Aisyah jemput. Dia pulang ke rumah, naik motor butut Aisyah, nangis sepanjang jalan. Besok paginya, Alexei datang ke rumah Aisyah. Dia bawa 2 teman sekantor yang orang Indonesia. Katanya, supaya nggak salah paham bahasa. Bu Siti sambut dengan teh. Tapi Alexei tolak. Kami cuma mau bawa Elena pulang. Titik. Bu Siti tersenyum tenang. Silakan ngomong sama Elena sendiri, Mas. Kami nggak pernah kurung orang. Elena keluar dari kamar. Pakai gamis biru muda. Wajahnya pucat, tapi matanya tegas. Aku nggak pulang, Lex. Alexei maju selangkah. Kamu mau aku lapor polisi? Orang hilang? Elena tersenyum tipis. Aku nggak hilang. Aku malah baru ketemu. Pertengkaran berlangsung 2 jam. Alexei teriak-teriak. Dimitri cuma diam di pojok. Aisyah dan Bu Siti cuma duduk. Sesekali baca ayat kursi pelan. Akhirnya Alexei capek sendiri. Baik, kamu mau mati di sini juga terserah. Tapi mulai hari ini,
kamu bukan keluarga kami lagi. Dia keluar rumah, banting pintu. Demetri ikut keluar tanpa kata. Mobil sewaan mereka melaju kencang. Elena duduk di lantai, menangis tanpa suara. Bu Siti peluk dia erat-erat. Sabar ya nak, Allah ganti yang lebih baik. Malam itu Elena tidak bisa tidur. Dia duduk di teras sampai subuh, dengar azan berkali-kali. Hatinya sakit sekali. Tapi anehnya tetap ada bagian yang tenang. Seminggu kemudian video baru muncul. Kali ini lebih parah. Ada yang rekam pertengkaran Alexei di depan rumah Aisyah. Ditambah narasi clickbait, bule Maulaf ditarik paksa keluarga. Kakaknya marah besar. Video itu meledak. 12 juta views dalam 3 hari. Wartawan mulai datang ke rumah. Ada yang dari TV nasional, ada yang YouTuber kecil. Mereka ngintip dari pagar foto-foto Elena waktu keluar beli sayur. Elena mulai takut keluar rumah. Dia pakai cadar kalau terpaksa ke masjid. Aisyah temani terus. Satu malam, Elena dapat email panjang dari ibunya. Irina cerita bahwa Alexei sudah cerai sama istrinya karena masalah ini. Kantor arsitek tempat Elena dulu kerja sudah hapus nama dia dari website. Teman-teman lama pada menjauh. Terakhir kalimat ibunya, aku tetap kirim uang, tapi aku tidak bisa lagi bilang, kamu anakku di depan orang. Maaf Elena, aku sudah coba. Elena baca email itu, berulang-ulang sampai hafal. Lalu dia matikan laptop, masuk kamar, sujud panjang sampai maghrib. Setelah itu dia bangun, cuci muka, dan tersenyum kecil ke cermin. Sudah gak ada lagi yang perlu ditakuti, katanya sendiri. Besok paginya dia ke Masjid Al-Hidayah. Seperti biasa, wartawan sudah menunggu di depan. Elena tetap masuk, salat dengan tenang. Habis salam, dia keluar, berdiri di depan pagar, buka cadar. Mau wawancara? Boleh. Tapi syaratnya satu, kalian harus dengar azan dulu sampai selesai. Wartawan bingung, tapi akhirnya setuju. Azan asar kebetulan sebentar lagi. Mereka diam menunggu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Elena menutup mata. Beberapa wartawan ikut diam. Ada yang rekam, ada yang cuma menunduk. Selesai azan, Elena buka mata, tersenyum. Sekarang tanya apa saja. Wawancara berlangsung hampir 1 jam. Elena cerita jujur, dari tangisan pertama di pasar, sampai keluarganya memutus hubungan. Dia tidak menangis sama sekali. Malam harinya, video wawancara itu tayang di TV nasional. Judulnya, Bule Rusia, Pilih Islam, Meski Diputus Keluarga. Saya sudah pulang. Views meledak lagi. Tapi kali ini komentar beda. Banyak yang bilang terharu. Banyak yang doain. Banyak yang bilang, Masya Allah, Tabarakallah. Elena duduk di teras rumah Aisyah, baca komentar satu persatu. Air matanya jatuh, tapi bibirnya tersenyum lebar. Di kejauhan, azan Isya mulai berkumandang. Elena berdiri, ambil mukena. Dia sudah tidak punya keluarga di Moskow lagi, tapi di sini, di rumah kecil pinggir sawah ini, dia punya ibu baru, adik baru, dan jutaan orang yang tiba-tiba merasa dia adalah saudara mereka. Dia masuk rumah, tutup pintu pelan. Badai sudah lewat, hujan sudah reda. Sekarang tinggal langit cerah dan suara azan yang akan selalu memanggilnya pulang setiap hari sampai akhir waktu. Ramadan tiba 3 minggu setelah video wawancara itu tayang. Udara Jogja lebih panas dari biasanya. Tapi hati orang-orang jadi lebih sejuk. Masjid-masjid ramai, takjil gratis di mana-mana. Lampu-lampu hias mulai dipasang di ganggang. Elena memutuskan berpuasa penuh pertama kalinya. Aisyah dan Bu Siti senang sekali. Mereka sudah siapkan menu sahur sederhana, nasi, telur dadar, tempe goreng, sambal bawang, dan teh manis hangat. Elena bangun jam 3 pagi karena alarm ponsel, wudhu,
Salat tahajud dulu, baru sahur bareng. Hari pertama puasa. Perutnya keroncongan, jam 10 pagi. Kepala pusing, kaki lemas. Dia cuma bisa duduk di teras sambil kipas-kipas pakai koran bekas. Bu Siti tertawa. Sabar ya nak, nanti juga biasa. Maghrib hari pertama, azan berkumandang dari masjid dekat rumah. Elena langsung berdiri, ambil kurma dari meja. Dia makan 3 butir, minum air putih seteguk, lalu nangis. Bukan karena lapar, tapi karena bahagia yang terlalu besar. Aisyah peluk dia dari samping. Selamat buka pertama mbak, malam-malam Ramadan. Jadi waktu favorit Elena. Habis tarawih di masjid, mereka pulang naik motor, bawa bubur kacang hijau dari takjil. Sesampainya di rumah, Elena buka laptop, video call ibunya di Moskow. Irina sekarang mau diajak ngobrol lagi, meski cuma sebentar. Mama sudah makan, tanya Elena selalu. Sudah, kamu jangan lupa minum vitamin, jawab Irina datar. Tapi matanya lembut. Satu malam di pertengahan Ramadan, Elena ikut itikaf di Masjid Al-Hidayah. Dia bawa tikar kecil, Al-Quran, dan botol air. Masjid kecil itu penuh sesak. Saf putri sampai ke teras. Elena dapat tempat di pojok dekat kipas angin. Malam itu adalah malam ganjil. Kemungkinan Lailatul Qadar. Imam baca surah panjang-panjang. Saat sampai surah Ar-Rahman, suara imam tercekat sendiri. Banyak jamaah yang menangis. Elena juga. Dia duduk bersila. Mukena basah di bagian dada karena air mata. Dia baca doa pelen-pelen dalam bahasa Indonesia yang masih agak kaku. Ya Allah, kalau memang aku boleh minta satu hal malam ini, hapuskan semua dosaku dan jadikan aku hambimu yang beneran. Habis salam tarawih witir, masjid mulai sepi. Elena tetap duduk. Jam 1 malam, cuma tinggal beberapa orang. Lampu dimatikan separuh, tinggal lampu kecil di mihrab. Elena buka Al-Quran, terjemahan Rusia, baca pelan sampai mata berat. Dia tertidur sebentar di sajadah. Dalam tidurnya, dia seperti dengar suara azan yang sangat indah. Lebih indah dari azan manapun yang pernah dia dengar. Suara itu memanggil namanya lembut. Elena, Elena. Dia terbangun kaget. Masjid sudah kosong. Cuma dia dan seorang bapak tua yang lagi nyapu. Jam di ponsel menunjukkan jam 3:45. Sebentar lagi subuh. Elena langsung wudhu, salat sunnah, lalu duduk lagi. Air matanya jatuh tanpa henti. Dia tahu malam itu sesuatu berubah di dalam dirinya, tapi dia tidak tahu apa. Paginya, Aisyah jemput dia pulang. Elena cuma bisa tersenyum lelet, seperti orang baru pulang dari tempat sangat jauh. Hari terakhir Ramadan, Elena dapat paket besar dari Moskow. Dari Irina, isinya sweater tebal, coklat Rusia, dan surat tulis tangan. Sayangku Elena, aku tidak akan pernah mengerti pilihanmu sepenuhnya. Tapi aku lihat wajahmu di video call sekarang beda. Kamu terlihat hidup lagi. Aku tidak akan ganggu lagi. Kalau kamu bahagia di sana, bahagia saja. Aku akan tetap kirim uang tiap bulan. Tapi sekarang aku kirim juga doa, meski aku tidak tahu doa yang benar. Mama, Elena baca surat itu di teras sambil nangis. Bu Siti dan Aisyah cuma duduk di samping. Tidak banyak bicara. Malam takbiran, rumah Aisyah ramai. Tetangga datang bawa kue, anak-anak main petasan kecil. Elena ikut ketawi-tawa, lihat anak kecil lari-lari. Dia pakai gamis baru, warna hijau muda. Jilbabnya dikancing rapi. Bu Siti foto dia banyak-banyak, kirim ke Irina lewat WhatsApp. Irina balas stiker hati. Hari Raya Idul Fitri pagi, mereka salat Id di lapangan besar dekat kota. Ribuan orang. Elena berdiri di saf putri paling belakang, takut salah gerakan. Tapi saat takbir pertama dikumandangkan,
Dia menangis lagi. Kali ini nangis keras sampai bahunya goyang. Orang di sebelahnya peluk dia pelan. Habis salat, mereka saling maaf-maafan. Elena peluk Bu Siti lama sekali. Maafkan Elena ya Bu. Selama ini banyak salah. Bu Siti cium keningnya berkali-kali. Kamu sudah jadi anak ibu sekarang. Nggak ada salah. Siang harinya mereka open house kecil. Tetangga datang. Wartawan sudah tidak ada lagi. Semua sudah biasa lihat Elena. Mereka panggil Mbak Elena atau Mbak Bule dengan sayang. Sore hari, Elena duduk sendirian di kamar. Dia buka ponsel, buka kontak Demetri. Lama ragu, akhirnya dia telepon. Demetri angkat di dering kelima. Suaranya datar. Ada apa? Ada apa? Aku cuma mau bilang selamat hari raya. Maaf kalau dulu aku pernah sakiti kamu, kata Elena pelan. Demetri diam lama, lalu suaranya agak serak. Aku juga minta maaf Elena. Aku lihat video kamu. Kamu kelihatan bahagia sekarang. Aku ikut senang. Semoga kamu baik-baik saja di sana. Telepon ditutup. Elena tersenyum kecil. Taruh ponsel. Malam harinya, mereka ke masjid lagi untuk takbir keliling kecil-kecilan. Anak-anak bawa obor dari bambu. Elena ikut jalan kaki di belakang rombongan. Langit penuh bintang. Suara takbir menggema di seluruh kampung. Saat lewat bawah pohon beringin besar, Elena berhenti sebentar. Dia ingat pertama kali nangis di pasar Beringharjo. Ingat ibunya datang marah. Ingat kakaknya memutus hubungan. Ingat malam-malam Ramadan yang berat tapi indah. Dia lihat ke langit, lalu tersenyum lebar. Terima kasih ya Allah, sudah bawa aku pulang, bisiknya pelan. Angin malam berhembus lembut, membawa suara takbir yang semakin jauh. Elena lanjut jalan, langkahnya ringan sekali. Ramadan sudah selesai, Syawal baru dimulai. Dan hidup barunya, hidup yang dia pilih sendiri, baru benar-benar akan dimulai. 2 bulan setelah Lebaran, Elena sudah resmi jadi warga baru Kota Gede. KTP-nya masih Rusia, tapi dia sudah punya kartu keluarga dari keluarga Aisyah. Bu Siti bawa dia ke kelurahan, urus surat pindah domisili sementara. Petugas kelurahan cuman geleng-geleng kepala sambil senyum. Wah, bule pindah ke kampung kita, nanti jadi terkenal dong. Elena sekarang pakai nama Elena Nur Volkov. Nur artinya cahaya. Kata Bu Siti, waktu kasih saran. Elena suka sekali. Dia mulai ngajar gambar teknik dasar buat anak-anak SD dan SMP di sekitar kampung. Gratis, 2 kali seminggu, Selasa dan Kamis sore. Di teras rumah, anak-anak datang bawa buku gambar sama pensil 2 bit. Elena ajarin cara menggambar rumah, masjid, pohon kelapa. Anak-anak senang karena Mbak Bule ngomongnya lucu. Aksennya masih kental. 1 hari di bulan September, Aisyah datang bawa kabar besar. Mbak, Ustadz di Masjid Al-Hidayah mau ngadain acara syahadat massal minggu depan. Ada 5 orang yang mau masuk Islam. Ustadz tanya, Mbak Elena mau ikut nggak? Kalau mau, bisa bareng, biar rame. Elena diam lama. Dia sudah salat, puasa, baca Quran, tapi belum pernah ucap syahadat resmi di depan orang banyak. Selama ini cuma di hati, sama di depan Aisyah. Dia takut salah ngomong, takut kameramen datang lagi, takut jadi bahan gunjingan baru. Malam itu dia sujud panjang, minta petunjuk. Sampai azan subuh berkumandang, dia belum bangun dari sajadah. Akhirnya, dia tersenyum sendiri. Ya Allah, kalau memang ini saatnya, buka jalannya ya. Besok paginya, dia bilang ke Aisyah, aku ikut. Minggu itu, rumah Aisyah ramai. Bu Siti beli kain putih baru. Jahit mukena khusus buat Elena. Bordir nama kecil di bagian dada. Aisyah belikan gamis putih polos, panjang sampai mata kaki. Elena coba di depan cermin. Tangannya gemetar. Cantik banget Mbak,
kayak bidadari, kata Aisyah sambil nangis. Hari H itu tiba, hari Jumat, ba'da zuhur. Masjid Al-Haideah penuh sesak. Orang-orang tahu ada bule mau syahadat, datang dari kampung sebelah. Ada yang bawa HP, ada yang bawa anak kecil. Pak RT sampai tambah kursi plastik di halaman. Elena datang pakai gamis putih dan jilbab lebar warna krem. Wajahnya pucat, tapi matanya berbinar. Dia jalan di belakang Aisyah dan Bu Siti. Tangannya dingin sekali. Di dalam masjid, 5 orang calon mu'alaf lain sudah duduk di depan. 2 cowok, 3 cewek, semuanya orang Indonesia. Elena duduk paling kanan. Ustadz Ahmad, imam masjid, naik ke mimbar kecil. Acara dimulai. Ustadz kasih tausiah singkat tentang hidayah. Banyak yang nangis. Elena cuma menunduk. Tangannya memegang sajadah kecil erat-erat sampai bagian syahadat. Satu persatu dipanggil nama. Elena yang terakhir, Elena Nurvolkov. Silakan maju. Elena berdiri. Lututnya lemas. Aisyah pegang tangannya sebentar, lalu lepas. Elena jalan pelan ke depan mimbar. Ribuan mata menatap dia. Ada yang rekam pakai HP. Ada yang cuma diam terharu. Ustadz Ahmad tersenyum lembut. Silakan, ikuti saya ya nak. Elena mengangguk kecil. Air matanya sudah jatuh dari tadi. Ustadz mulai. Asyhadu an la ilaha illallah. Elena ikut. Suaranya bergetar. Aksen Rusia masih terdengar jelas. Asyhadu alla ilaha illallah. Orang-orang di masjid ikut baca pelan-pelan bareng. Suara ribuan orang bikin masjid bergetar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Elena ulang. Kali ini lebih keras. Air matanya jatuh deras. Tapi dia tersenyum lebar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai. Masjid ramai tepuk tangan dan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Elena menangis sesenggukan. Ustadz Ahmad peluk dia pelan dari samping. Bu Siti dan Aisyah sudah banjir air mata di saf putri. Tiba-tiba hujan turun deras di luar. Padahal tadi cerah. Orang-orang bilang itu rahmat. Elena cuma berdiri di tengah masjid. Mukena basah karena air mata. Tangan terangkat ke atas. Habis acara, orang-orang berebut peluk dia. Anak kecil kasih bunga, ibu-ibu kasih tisu, bapak-bapak kasih salam sambil nangis. Elena cuma bisa bilang terima kasih berulang-ulang. Malam harinya, rumah Aisyah jadi open house dadakan. Tetangga bawa makanan, ada yang bawa kue, ada yang bawa opor ayam. Elena duduk di kursi tamu. Masih pakai gamis putih. Wajahnya berseri-seri. Ada video call dari Irina. Elena angkat di ruang tamu. Semua orang diam sebentar. Mama lihat video syahadatmu tadi. Mama nangis di kantor. Kata Irina. Suaranya serak. Elena cuma tersenyum. Air mata jatuh lagi. Mama, aku sudah resmi jadi muslim sekarang. Irina mengangguk pelan. Mama bangga sama kamu sayang. Walaupun mama masih gak ngerti. Tapi mama lihat kamu bahagia. Itu cukup. Video call ditutup. Semua orang di ruangan tepuk tangan lagi. Malam semakin larut. Hujan masih turun pelan. Elena keluar ke teras sendirian. Dia lihat langit. Lihat sawah yang gelap. Lihat lampu-lampu rumah tetangga. Azan Isya berkumandang dari masjid yang sama. Tempat dia pertama kali nangis setahun lalu. Suara yang sama. Tapi sekarang beda. Sekarang dia bukan pendengar lagi. Dia sudah jadi bagian dari suara itu. Elena angkat tangan. Baca doa pelan dalam bahasa Indonesia yang sekarang sudah lebih lancar. Ya Allah, terima kasih sudah panggil aku pulang. Terima kasih sudah kasih aku keluarga baru, rumah baru, hati baru. Aku gak minta apa-apa lagi. Cukup jadikan aku hambimu yang selalu dengar panggilanmu. Sampai akhir hayatku. Dia sujud syukur di teras. Hujan gerimis
membasahi mukenanya. Aisyah dan Bu Siti ikut sujud di belakangnya. Ketiga perempuan itu sujud bareng, nangis bareng, tersenyum bareng. Di kejauhan, azan selesai. Tapi gema Allahu Akbar masih terdengar samar-samar, seperti janji bahwa panggilan itu tidak akan pernah berhenti. Elena bangun dari sujud. Wajahnya basah, campur air hujan dan air mata. Dia tersenyum lebar ke langit. Akhirnya aku pulang, bisiknya pelan. Dan disitulah cerita Elena berakhir. Bukan akhir yang sedih, bukan akhir yang sempurna, tapi akhir yang pas. Seorang wanita dari Moskow yang dulu kosong, sekarang penuh. Dulu tersesat, sekarang sudah sampai di rumah. Rumah yang tidak terlihat di peta, tapi selalu terdengar 5 kali sehari dari menara-menara kecil di seluruh dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau suatu hari kamu mendadak menangis saat mendengar azan, jangan takut. Itu bukan kamu yang aneh. Itu Dia yang sedang memanggil namamu dengan cara paling lembut yang Dia bisa. Layar hitam total, suara terakhir, 1 kali takbir pelan dari kejauhan. Allahu Akbar. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan Elena. Semoga kita semua selalu mendengar panggilan pulang itu selama masih ada napas. Masya Allah, tabarakallah, tamat.